Hei, kalian pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya mayoritas di Jawa itu beragama Islam? Jawabannya ada di balik kisah epik Wali Songo. Yuk kita bahas bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Welcome to D. Amanda. Hei, kalian pernah nggak sih kepikiran, kok bisa ya mayoritas di Jawa itu beragama Islam? Jawabannya ada di balik kisah epik Wali Songo. Yuk kita bahas bareng. Wali Songo berasal dari dua kata, wali yang berarti orang yang ditugaskan, dan songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Jadi Wali Songo adalah 9 ulama yang punya misi untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Metode yang digunakan juga unik loh, ada dalam pernikahan, perdagangan, pendidikan di pesantren, serta kesenian seperti wayang dan musik. Terus di mana aja sih mereka berdakwah? Nah, ada 5 wali di Jawa Timur, ada 3 wali di Jawa Tengah, dan 1 wali di Jawa Barat. Yuk kita kenal satu persatu. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau dengan nama lain Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-14. Ia dikenal karena metode dakwahnya yang ramah dan adaptif yang menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal. Ia juga mendirikan pesantren di Gresik, Jawa Timur, dan berperan besar dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa. Yang kedua itu ada Sunan Ampel atau yang biasa dikenal dengan Raden Rahmat. Beliau adalah anak dari Sunan Gresik. Beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Beliau juga dikenal terlibat dalam pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kerajaan Demak pada tahun 1479. Sunan Ampel juga berhasil memperluas ajaran Islam dengan cara melalui pernikahan dengan seorang putri kerajaan Brawijaya dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Maulana Malik Ibrahim. Jadi nama Bonang ini diambil dari alat musik tradisional khas Jawa. Nah, alat musik ini digunakan Sunan Bonang untuk berdakwah. Beliau menciptakan lagu-lagu berbahasa Jawa yang berisikan zikir, ayat-ayat Al-Quran, serta kisah-kisah para nabi. Salah satu syair yang dimainkan oleh Sunan Bonang adalah Tombo Adi. Yang keempat yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau dinamakan Sunan Derajat karena beliau ditempatkan di desa Derajat, Kabupaten Lamongan. Di sana juga beliau mendirikan pesantren juga dan menyebarkannya melalui media seni, yaitu tembang-tembang Jawa dan seni pertunjukan wayang kulit. Yang kelima yaitu Sunan Giri atau yang dikenal dengan Raden Paku. Nah, beliau ini ditugaskan berdakwah di perbukitan Giri di sebelah selatan Gresik. Nah, beliau ini banyak menciptakan mainan dan lagu anak-anak dengan tujuan untuk memperkenalkan ajaran Islam sedini mungkin kepada anak-anak. Beliau juga mendirikan pesantren yang bernama Pesantren Giri. Yang keenam yaitu Sunan Kudus atau yang dikenal dengan Jafar Shodiq. Beliau adalah bangsawan Kerajaan Demak dan murid dari Sunan Ampel. Beliau pernah menimba ilmu di Baitul Maqdis, Palestina, serta berhasil mengatasi wabah penyakit di sana. Sebagai hadiah, beliau diberi wilayah kekuasaan di Palestina. Tetapi Jafar Shodiq ini bernegosiasi agar wilayah kekuasaan tersebut dipindahkan ke Pulau Jawa. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kudus menggunakan pendekatan toleransi, seperti tidak menyembelih sapi untuk
menghargai dan menghormati masyarakat Hindu. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga atau yang dikenal dengan Raden Mas Syahid. Beliau murid dari Sunan Bonang. Beliau menyebarkan agama Islam lewat seni wayang dan gamelan. Ia menyelipkan kalimat syahadat dan nilai-nilai Islam dalam pertunjukannya. Biasanya Sunan Kalijaga ini membawa kisah Mahabharata dan Ramayana. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau yang dikenal dengan Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berdakwah di daerah Gunung Muria, Kudus. Dalam menyebarkan Islam, beliau menggunakan pendekatan budaya seperti wayang kulit dan tembang Jawa, sama seperti ayahnya. Namun, Sunan Muria lebih fokus berdakwah pada rakyat biasa, terutama pedagang, nelayan, dan masyarakat kecil. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan nama lain yaitu Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah di daerah Gunung Jati, Cirebon, sehingga dikenal dengan nama tersebut. Beliau menyebarkan Islam melalui pendekatan dengan menikahi 6 orang wanita putri kerajaan yang memiliki pengaruh penting dalam pemerintahan. Pada tahun 1525 Masehi, beliau juga berhasil mengembangkan dengan mendirikan kerajaan Islam di Banten. Jadi, berkat perjuangan Wali Songo yang kreatif dan toleransi, Islam dapat menyebar luas di Pulau Jawa secara damai dan diterima masyarakat. Seru banget kan cerita perjuangan Wali Songo? Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dan salah penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.